Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar anak-anak hari ini? I hope all of you are healthy. Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Are you ready to study English now? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini? Okay, let's open your book page 143 ya. 143. Let's begin with reading ya. Reading artinya membaca. Ya, di sini kalian akan pelajari tentang descriptive text ya. Read the text aloud. Ya, bacalah teks ini dengan nyaring. Strange twins. Strange twins ya. Si kembar yang aneh. Ini ada anak kembar namanya Dino and Donnie ya. Dino and Donnie are twins. Dino and Donnie are twins. Dino dan Donnie kembar. But they are very different. Tetapi mereka sangat berbeda. Dino always wakes up late. Dino selalu bangun terlambat. But he is never late for school. Tetapi dia tidak pernah terlambat ke sekolah. Donnie always wakes up early. Donnie selalu bangun lebih pagi. But he is often late for school. Tetapi dia sering terlambat ke sekolah. Dino likes football. Dino suka sepak bola. He often plays football on Sundays. Dia sering bermain sepak bola pada hari Minggu. Ya. Seringnya itu pada hari Minggu. He sometimes watches football match on TV. Dia kadang-kadang menonton pertandingan sepak bola di TV. Donnie does not like football. Donnie tidak suka sepak bola. He likes swimming. Dia suka berenang. He usually goes swimming on Sundays. Dia biasanya pergi berenang pada hari Minggu. Dino always does his homework after lunch. Dino selalu mengerjakan PR-nya setelah makan siang. Dino usually does his homework at night. Donnie biasanya mengerjakan PR-nya pada malam hari. Nah, di sini ada pelajaran simple present tense ya. Jadi ini kalimat yang sekarang maksudnya ya. Nah, kita perhatikan di tabel sebelah kiri. Dino is a student. Dino seorang pelajar. Is he a student? Ini kalimat tanyanya. Is he a student? Jika iya, kita jawab yes, he is. Ya. Jika tidak, kita menjawab no, he is not. Ya, seperti itu. Dino likes football. Dino suka sepak bola. Pertanyaannya, ya, karena ini kalimat kata kerja dan menjadi does ya untuk subjek yang satu orang. Ya, does Dino like football? Kita menggunakan does ya, tidak do. Does Dino like football? Apakah Dino suka sepak bola? Jika iya, yes, he does. Dino itu kita ganti dengan he karena dia laki-laki ya. Jika tidak, no, he does not. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk subjek yang lebih dari 2 orang. Dino and Donnie, kita gunakan to be-nya are, bukan is ya. Dino and Donnie are twins. Dino dan Donnie kembar. Pertanyaannya, apakah mereka kembar?
Ya, are they, Dino and Doni kita sebut mereka ya. Are they twins? Apakah mereka kembar? Jika iya, yes they are. Jika tidak, no they are not ya. Ya, Dino and Doni like ice cream ya. Like, tidak boleh likes ya, karena dia subjeknya dua orang ya. Jadi like ice cream. Dino and Doni suka es krim. Pertanyaannya, apakah mereka suka ice cream? Nah, ini karena ini kata kerjanya like, maka kata tanyanya menjadi do ya. Karena subjeknya adalah dua orang ya. Do they like ice cream? Ya, Dino and Doni kita sebut they, mereka ya. Do they like ice cream? Apakah mereka suka es krim? Jika iya, yes they do ya. Jika tidak, no they do not ya. Seperti itu ya. Itu adalah simple present tense. Nah, di sini ada menjawab pertanyaan. Answer the questions briefly ya. Menjawab pertanyaan ini ya dengan benar. Nomor 1 ya. Does Doni always wake up early? Apakah Doni selalu bangun lebih pagi? Yes, he does. Ya, Doni itu he does ya. Nah, kerjakan selanjutnya. Number 2, who is never late for school? Siapa yang tidak pernah telat ke sekolah? Number 3, does Dino like football? Apakah Dino suka sepak bola? Dari cerita yang tadi ya di atas. Number 4, does Doni like swimming? Ya, apakah Doni suka berenang? Number 5, who sometimes watches football match? Jadi who sometimes watches football match? Siapa yang kadang-kadang menonton pertandingan sepak bola? Number 6, when does Dino usually go swimming? Kapankah Dino biasanya pergi berenang? Number 7, who always does his homework at night? Siapakah yang selalu mengerjakan PR-nya di malam hari? Number 8, when does Dino usually do his homework? Ya, kapankah Dino biasanya mengerjakan tugasnya atau PR-nya? Oke. Ya, di sini ada more to know ya, tahu lebih banyak. You use some adverbs ya. Kita menggunakan beberapa kata kerja to describe how often we do the activity ya, untuk menggambarkan seberapa sering kita melakukan suatu aktivitas. These are called adverbs of frequency ya. Ini ada disebut adverbs of frequency. Frekuensi kata kerja. They include, nah ini frekuensi dalam persen, adverb of frequency, dan example sentence ya, contoh kalimat. Apabila frekuensinya 100%, itu disebut frekuensinya adalah always. Always artinya selalu ya, 100%. Ya, contohnya I always go to bed before 10 p.m. I always go to bed before 10 p.m. Nah, aku sering pergi tidur sebelum jam 10 malam ya. Bila frekuensinya 90%, 90%, maka disebut frekuensinya adalah usually. Usually biasanya ya. Contoh, I usually walk to school. I usually walk to school. Aku biasanya berjalan kaki ke sekolah. Nah, bila frekuensinya 80%, 80%, maka frekuensi kata kerjanya disebut normally, generally, normalnya atau umumnya artinya ya. Contohnya, I normally go to the gym. I normally go to the gym. Aku normalnya pergi ke tempat kebugaran ya, gym. Bila frekuensinya 70%, 70%, maka frekuensi kata kerjanya adalah often. Often itu sering ya, jadi often masih di bawah dari normally atau generally ya. Example, I often surf the internet ya. I often surf the internet. Aku sering berselancar di internet. Nah, bila frekuensinya
50% disebut sometimes ya, kadang-kadang. Contoh, I sometimes forget my homework. Aku kadang-kadang lupa dengan tugasku ya. Bila frekuensinya 30% disebut occasionally ya, 30% ya. Jadi agak jarang ya. I occasionally read English magazines. Ya, aku agak jarang membaca majalah berbahasa Inggris. Bila persentasenya 10% ya, 10%, maka disebut frekuensinya adalah seldom or rarely, jadi jarang ya. I seldom eat instant noodles. Aku jarang makan mie instan. Nah, bila frekuensinya 5%, 5% disebut hardly ya. I hardly ever drink hot coffee. Aku maksudnya di sini benar-benar hampir tidak pernah ya minum kopi panas. Bila frekuensinya 0% atau 100%, 0%, maka disebut never, tidak pernah. I never swim in the sea. Aku tidak pernah berenang di laut. Ya, the adverbs often, usually, sometimes, and occasionally can go at the beginning of a sentence. Ya, jadi often, usually, sometimes, occasionally itu biasanya tuh diletakkan di depannya kalimat. Ya, contoh, sometimes I go swimming. Ya, kadang-kadang aku pergi berenang. Often we surf di internet. Jadi di depan ya. Sering kami berselancar di internet. Sometimes these adverbs are put at the end of the sentence. Ya, kadang-kadang kata-kata kerja ini ya, berada di akhir kalimat. We read books occasionally, karena dia pakai li, pakai li itu biasanya di akhir ya. We read books occasionally. Kami itu agak jarang membaca buku ya. The adverbs rarely and seldom can go at the end of the sentence ya. Nah, kata kerja rarely and seldom ya itu bisa berada di akhir kalimat. He eats fish very seldom. Jadi dia makan ikan ya, sangat jarang makan ikan ya. Baik. Ya, di sini bisa kalian baca, ini adalah breakfast ya, around the world. Jadi ini adalah sarapan-sarapan di negara-negara ini ya. Afghanistan, Amerika, Argentina, Australia, China, Ghana, Hong Kong, dan lain-lain. Bisa kalian baca ya. Oke. Kemudian kita masuk ke writing ya. Writing artinya menulis ya. Fill in the space with the words in the box ya. Jadi kalian lakukan ini isi ya dengan pilihan yang ada di box ini, di kotak ini ya. Bacakan saja artinya. I have a routine for my activities. Aku mempunyai sebuah aktivitas yang rutin. I will always get up at 5:30 in the morning. Aku selalu bangun jam 5:30 pagi hari ya. I get up late ya. Kalau always biasanya dia never ya, lawan katanya. Jadi I never get up late ya. Aku tidak pernah bangun terlambat. Because I always set my alarm clock. Karena aku selalu menyetel alarm di jam ya. I take a bath before I have breakfast. Aku pergi mandi sebelum sarapan pagi. But I have breakfast before I take a bath ya. Jadi aku mandi sebelum sarapan pagi ya. Tetapi aku sarapan pagi sebelum mandi. Then lalu I go to school. Aku pergi ke sekolah. I go together with my brother. Pergi bersama-sama dengan kakak laki-lakiku. He is in year 3. Dia berada di tahun ketiga ya. Di kelas 3 ya. My teacher gives me homework. Guruku memberiku PR. I do my homework with my friends. Aku
Aku mengerjakan PR-ku bersama dengan teman-teman. After school, setelah sekolah, pulang sekolah, I usually take a nap. Aku biasanya tidur siang. I play outside. Aku bermain di luar. Nah, kalian kerjakan ini ya. Ya, lalu dibikin latihan menjadi di sini your own, write your own daily activities. Kerjakan aktivitas harian kalian di sini ya. Nah, di sini ada grab the stars ya, menggapai bintang-bintang. Rearrange the following words into good sentences. Ya, susunlah kembali kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang bagus. For example, number 1, contohnya nomor 1, never I am late at school. Menjadi I am never late at school. Aku tidak pernah telat ke sekolah. Ya, lakukan semuanya. Teacher homework always gives. Menjadi apa gitu ya? Ya, kalian kerjakan di rumah. Baik. Ya, di sini aku akan bacakan fun time ya. Fun time waktu bersenang-senang. Di sini ada cerita Cody the Singing Frog ya. Cody the Singing Frog. Cody kodok yang suka bernyanyi ya. Cody is a small frog. Cody adalah kodok yang kecil atau katak yang kecil. Cody lives in a small pond. Cody tinggal di sebuah kolam kecil. He lives with his parents and his sister Kenny. Dia tinggal bersama orang tuanya dan saudara perempuannya Kenny. Cody likes singing. Cody suka bernyanyi. Usually, biasanya, he sings in the morning. Dia bernyanyi di pagi hari. Sometimes, kadang-kadang, he sings on the afternoon or in the evening. Ya, kadang-kadang dia bernyanyi di siang atau di malam hari. Cody is quiet only if he is catching a mosquito. Cody itu akan diam jika dia telah menangkap seekor nyamuk. He always saves the fattest one for Kenny. Dia selalu menyimpan nyamuk yang paling gemuk untuk Kenny. Kenny loves him much. Kenny sangat menyayanginya. Sometimes, kadang-kadang, Terry the butterfly, Terry kupu-kupu comes to play together. Ya, datang untuk bermain bersama. Usually, biasanya, they play hide and seek. Mereka bermain petak umpet. Because Cody always sings. Karena Cody selalu bernyanyi, Terry can find him easily. Terry dapat menemukannya dengan sangat mudah. Although, meskipun he never wins the game, dia tidak pernah memenangkan pertandingan, Cody looks very happy. Cody terlihat sangat senang ya. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Baiklah, Ibu akhiri dulu karena Ibu akan menyambung kembali video ya, karena untuk pembelajaran hari ini masih ada lagi di chapter 9 ya. Baik.